Maka oleh karena itu ketika kita bisa memiliki dua hal ini, maka bersyukurlah. Semoga itu menjadi tanda bahwa kita ini menjadi salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pun yang ingin kita sampaikan pagi hari ini mengenai jiwa manusia. Kita harus mengenal jiwa kita. Karena jiwa manusia itu memiliki beberapa karakter, beberapa sifat. Yang pertama sifatnya tuma'ninah. Yang pertama sifatnya apa? Tuma'ninah. Yaitu an-nafsul mutmainnah. Wa hiya allati itma'annat bil imani wa dzikrillah tabaraka wa ta'ala wa ibadatihi wa husnul iqbal. Pertama adalah sifat jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang tenang dengan keimanan dan juga karena selalu mengingat Allah dan selalu beribadah kepadanya. Serta dia memiliki sifat baik ketika menghadap kepada Allah. Ini sifat yang pertama. Inilah yang disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tentram karena berzikir kepada Allah atau karena mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi, hati itu menjadi tenang karena berzikir kepada Allah serta beribadah kepadanya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah hidupnya akan galau. Maka coba lihat bagaimana para ahli ibadah, ahli ilmu, mereka memiliki ketenangan jiwa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dekatnya hati mereka dan jiwa mereka kepada Rabb semesta alam. Contoh sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala tentang kehidupan seorang ahli hadis yang dijuluki dengan Abu Qilabah. Kunyahnya Abu Qilabah Al-Jarmi. Kunyahnya adalah Abu Qilabah Al-Jarmi. Sebagian sebelah sini. Abu Qilabah ini, Abu Qilabah dia seorang ahli hadis yang melarikan diri, artinya mengasingkan diri dari hiruk pikuknya dunia yang ditawarkan kepadanya. Dia pernah ditawarkan sebagai seorang untuk menjadi pejabat negara, yaitu ketua hakim, qadhi namanya, orang yang memutuskan hukum di negara. Tapi dia tidak mau, maka dia pergi mengasingkan diri karena dia dipaksa untuk menjadi qadhi. Akhirnya dia tinggal di kemah kecil dalam keadaan yang terpuruk, diuji oleh Allah. Kakinya lumpuh, tangannya juga lumpuh.
kemudian pendengaran melemah, penglihatan sudah melemah, matanya rabun. Tapi dia adalah orang yang tenang dalam kondisi seperti itu, di mana dia mengatakan di dalam kemah kecilnya itu, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa bima faddaltani ala katsiri mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku sifat yang selalu memuji Engkau sebagai bentuk syukurku atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan juga keutamaan yang Kau lebihkan pada diriku yang tidak Kau berikan kepada orang lain. Di sini aja. Tak apa, antum di situ. Sudah. Yang ini sudah. Yang sini sudah. Yang dapat tempat sudah. Ya. Ahlan Ustaz, Masya Allah. Barakallah. Kata Abu Qilabah, ya Allah, berilah aku karunia untuk selalu memujimu sebagai bentuk syukurku atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan atas kelebihan yang Kau lebihkan untukku yang tidak Kau berikan kepada selain aku. Abu Qilabah ini mengucapkan kalimat tersebut dengan kondisi kita sebutkan tadi, di mana kemahnya itu kalau matahari melewatinya maka cahaya matahari masuk ke dalamnya. Kalau turun hujan maka basahlah di bagian dalamnya. Artinya atapnya bolong. Tapi ucapannya seperti seorang yang memiliki istana, seperti seorang yang memiliki para prajurit dan penjaga. Maka ada seorang prajurit, seorang askar dari Mesir lewati kemahnya Abu Qilabah. Dia mengatakan kepada Abu Qilabah, wahai Tuan, nikmat apa yang Allah berikan kepada Anda sehingga Anda mengucapkan kalimat? Padahal orang ini mengira Abu Qilabah ini bukan orang waras, atau mengira bahwa Abu Qilabah lagi dapat ilham. Kemudian Abu Qilabah menjelaskan kepada orang tersebut, wahai Tuan, seandainya Allah menciptakan langit dan menurunkan hujan api yang kemudian membakar sekujur tubuh, atau Dia memerintahkan bumi untuk menjepit badan, atau Dia menyuruh gunung untuk menimpa bagian atas, atau Dia menyuruh lautan untuk menenggelamkan jasad ini, selama Dia tidak mengambil lidahku yang selalu berzikir ini, maka selama itu aku tetap akan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat apa yang dinikmati oleh Abu Qilabah. Yang dinikmatinya adalah ketentraman jiwanya yang selalu dekat kepada Allah. Seperti itu seharusnya jiwa seorang mukmin. Tidak terlalu banyak gelisah. Kalaupun dia gelisah, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub ketika dia kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Berpuluh-puluh tahun kehilangan anak. Nabi Ya'qub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah
Sesungguhnya aku hanya akan mengadukan keluhan dan kesedihanku ini kepada Allah. Dan itu akan menenangkan jiwa. Karena seorang yang selalu dekat hatinya dengan Allah, pastinya dia akan merasa tenang. Bagaimana dia tidak tenang? Sedang dia berada di sisi Rabb yang memiliki segala-galanya, yang akan memberikan kepadanya semua yang dia butuhkan. Maka dia tenang. Lihat, ada seorang sahabat sedang sholat malam menjaga Nabi SAW di malam hari. Singkat cerita, dia dipanah oleh orang kafir di malam itu. Sedang dia lagi sholat tahajud. Dia manfaatkan waktu jaganya untuk sholat malam. Bercucuran darah dari luka yang terkena panah tadi. Dan panah itu masih menancap. Temannya yang tertidur tadi bangun. Dia bergantian dengan temannya. Kemudian selesai sholat, ditanya, apa engkau tidak merasa sakit ketika dipanah pakai panah tadi? Dia katakan sakit. Dia katakan sakit seperti sakitnya orang-orang yang merasakan luka, yang terluka. Tetapi aku tidak mau melewatkan nikmatnya membaca kitabullah. Ketika dia sholat, dia sedang menikmati baca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menenangkan jiwa. Dia bagian dari zikir kepada Allah yang sangat agung. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, di mana di potongan doanya Nabi mengatakan, "Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa ghammi." Jadikan Quran sebagai penyejuk hati. Rabi' kalau diterjemahkan secara harfiah artinya air yang diturunkan dari langit. Seperti hujan, Rabi'. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan Rabi' itu sifat Al-Quran. Penyejuk hati. Wa nura sadri. Dan sebagai cahaya bagi hati. Dan juga penghilang kesedihan dan kegundahan. Kalau kita lagi resah, gelisah, segera kembali ke Quran. Baca Quran. Baca Al-Quranul Karim. Karena dia akan menenangkan jiwa. Mengenai jiwa yang pertama ini, yaitu jiwa yang mutmainnah, Allah mengatakan dalam surat Fajar. Allah katakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga. Nah, itu dia jiwa yang tenang. Di dunia dia tenang karena dia beriman kepada Allah dan mengingat Allah serta dekat dengan Allah. Ketika dia wafat, dipanggil dengan panggilan mulia ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya sudah saya sampaikan pada pertemuan kita sebulan yang lalu, entah sebulan lalu atau tidak, atau lebih dari itu. Sebelumnya sudah saya sampaikan, di mana ketika orang mukmin wafat, didatangi malaikat rahmat, kemudian malaikat maut turun. Malaikat maut itu mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan." Wahai jiwa yang suci, silakan engkau keluar dari jasad itu untuk menghadap kepada ampunan Allah dan juga kepada ridhonya. Maka kata Nabi, ruh tersebut atau jiwa tersebut keluar
mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut cerek. Karena dia senang ingin bertemu dengan Allah. Itu menunjukkan jiwa ini meskipun di dunia tidak suka mati, orang beriman tidak suka mati. Siapa yang suka mati di sini? Tidak ada yang suka mati. Tapi begitu lewat sakratul maut, kan ada proses sakratul maut. Turun malaikat rahmat dan malaikat maut pun di saat itulah orang yang beriman itu berharap agar segera mati. Disitulah dia betul-betul rindu kepada Tuhannya. Dan di posisi inilah iblis berjuang untuk merusak kembali jiwa tersebut. Karena di posisi ini, jiwa ini sudah berada dalam posisi ingin segera bertemu dengan Tuhannya. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, bentuklah jiwa ini dengan cara mentauhidkan Allah dalam beribadah dan selalu berzikir kepadanya. Zikir itu suatu yang mudah, tapi sulit karena ada penghalang. Siapa penghalangnya? Al-Khannas. Setan yang berada di balik dada kita ini. Namanya Khannas. Kalau seorang muslim itu lalai, maka dia akan terus berikan bisikan. Tapi kalau hamba itu tersebut mengingat Allah, maka dia akan bersembunyi. Tidak berani untuk menampakkan diri atau tidak berani untuk menghembuskan bisikannya. Tapi begitu hamba itu lalai lagi, maka dia berbisik. Sehingga jiwa tersebut ragu. Tapi ini sifat yang pertama, nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa contoh tentang jiwa-jiwa ini. Sifat yang kedua, yaitu an-nafsul lawwamah. Jiwa yang sering mencela diri. Lawwamah, selalu mencela, menyesal. Wa yallati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata' aw taksirihi fil wajib aw tafritihi fi ta'ah. Kama qala Allah Ta'ala fi surat al-Qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dialah jiwa yang selalu mencela pemiliknya, menyesal atas perbuatan salah yang dia lakukan, atau menyesal karena dia kurang dalam melaksanakan kewajiban, atau karena dia lalai dari ketaatan, dia meremehkan ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesal. Nah, jiwa yang menyesal ini ada dua kondisinya. Kondisi pertama, dia menyesal di dunia lalu dia bertobat. Ini terpuji. Kondisi kedua, dia menyesal ketika kematian sudah ada, arti setelah mati, dan penyesalan tersebut tercela. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah katakan, ketika dan apabila neraka didatangkan. Jadi ketika neraka didatangkan tersebut, mereka sedang berdiri di mahsyar manusia itu. Pada saat itulah manusia ingat akan kesalahan-kesalahannya dan juga kelalaiannya. Lalu dia kata, wa anna lahu dzikra. Sedangkan penyesalan pada saat itu tidak berguna. Lalu dia katakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, alangkah baiknya hidup sekiranya aku berbuat kebaikan di saat aku hidup dulu.
Ini menunjukkan bahwa ada penyesalan yang sudah tidak diterima penyesalan. Demikian juga ketika orang-orang kafir menyaksikan hancurnya alam semesta nanti, mereka juga menyesal karena perbuatan mereka. Allah katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Kata Allah, apabila bencana yang paling besar telah terjadi, maksudnya hari kiamat. Pada saat itu manusia menyesali semua yang diperbuatnya. Tidak berguna. Tapi kalau menyesalnya di dunia, maka itu akan berguna baginya. Karena menyesal di dunia adalah merupakan bagian dari syarat taubat. An-nadamatu taubah, kata Nabi. Menyesal itu adalah taubat, tapi itu terjadi di dunia. Maka seorang yang bertaubat kepada Allah, dia harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dia berlepas diri dari dosa itu. Ya, misal dulu ada orang yang suka berzina, jauhi fasilitas-fasilitas zina itu. Kalau menyesal saja tidak menjauhi, biasanya jatuh lagi. Karena saya sering temukan orang seperti itu. Menyesal dia karena berzina, besok lusanya zina lagi. Karena dia tidak menjauh daripada fasilitas zina tadi. Atau tempat-tempat yang mengajak dia kepada perzinahan. Atau teman-teman yang mengajak dia berzina. Itu dijauhi, semuanya dijauhi. Yang kedua, dia menyesal karena telah melakukan dosa. Bukan berbangga, lalu ingin viral, bukan. Menyesal, dia harus menyesal. Yang ketiga, yaitu dia berniat, berazam kuat untuk tidak melakukannya. Ada tambahan yang keempat, kalau tiga tadi disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang keempat, kalau ini dosa dia dengan Allah, yaitu dia bertaubat sebelum ditutupnya pintu taubat. Nah, baru menyesalnya baik. Kapan ditutup pintu taubat? Ada tiga keadaan. Pertama, ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, sudah ditutup pintu taubat, tidak berguna lagi penyesalan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Yang ketiga, ketika kondisi yang dimana setelahnya tidak ada lagi kehidupan. Seperti seorang yang terjatuh dari atas gedung, setelah berzina dia berada di atas gedung misalnya 30 lantai, lalu dia jatuh, dan dalam proses jatuhnya itu kan masih hidup tuh. Selama jatuhnya itu dia menyesal dan bertobat, kondisi seperti itu tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi hidup. Dan itu dalilnya tentang Firaun. Firaun waktu itu ketika tenggelam baru dia katakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Dan perkataan Firaun tersebut ditolak. Artinya tidak diterima taubatnya. Maka sebelum terjadi penyesalan yang tidak berguna itu, menyesalah sekarang karena telah berbuat salah. Keadaan jiwa yang ketiga, yaitu jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. An-nafsul ammaratu bisu', wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat wa irtikabil atham wa taquduhu ila mawatinil munkarat
wa mawadi'ir radilati wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi war rada'ili kama ja'a fi surat Yusuf. Dialah jiwa yang selalu mendorong pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan dan selalu mengajaknya untuk melakukan dosa dan membimbingnya kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemungkaran dan tempat-tempat yang hina, serta menjebaknya untuk melakukan keburukan-keburukan serta perbuatan-perbuatan yang rendah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak mungkin berlepas diri dari jiwaku, artinya aku tidak bisa menjaga diri dari jiwaku. Karena sungguhnya jiwa itu selalu, atau nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati Allah. Di sini tawaduknya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia tidak sombong, tidak mengatakan aku orang yang bisa menjaga diri. Ya. Tapi dia mengatakan illa ma rahima rabbi. Yang dijaga oleh Allah, yang terjaga itu adalah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu ikhwan fiddin dan juga para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa aman dari perbuatan-perbuatan mungkar. Supaya jiwa kita ini tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Karena berapa banyak orang yang dengan ketaatannya dia malah terjerumus dalam kemaksiatan. Bahkan lebih buruk kemaksiatan yang mereka lakukan daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat pada umumnya. Karena jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau dia tidak mampu mengajak kita berbuat maksiat, dia akan terus menghiasi indahnya perbuatan bid'ah dan syirik. Kalau dia tidak mampu mengajak orang itu kepada bid'ah dan syirik karena dia tahu ilmunya, maka dia akan terus mendorong jiwa itu untuk melakukan perbuatan maksiat, dosa besar maupun dosa kecil. Begitu kondisi nafsu kita, jiwa kita. Lalu bagaimana cara mengekangnya agar kita mendapatkan rahmat Allah? Dijelaskan dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, dan adapun orang yang memiliki rasa takut akan kedudukan Tuhannya dan dia mengekang hawa nafsu, kata para ulama, mengekang hawa nafsu dengan cara apa? Takut kepada Allah. Karena dia tidak bisa dikekang dengan cara yang lain. Tidak bisa diikat, tidak bisa ditahan, tidak bisa dipenjara, kecuali dengan cara takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tempat kembalinya adalah surga. Dan mengajak kepada keburukan yang dimaksud di sini yang paling dominan adalah dia mengajak kita untuk berzina. Berzina. Maka oleh karena itu nanti antara surga Aden dan surga Firdaus ada satu surga. Di tengah itu ada satu surga yang di dalam surga tersebut ada bidadari dari hurun in. Hurun ini itu secantik-cantik bidadari nanti di hari kiamat. Untuk mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi juga diperuntukkan bagi sebagian orang yang hidup di dunia ini karena melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh orang yang menempati jannah ini? Jawabannya,
dia pernah diajak berzina oleh seorang wanita cantik, lalu dia katakan aku tidak mau karena takut kepada Allah. Seperti jiwa ini dikekang agar dia tidak berzina. Karena laki-laki pada umumnya lebih cepat merespon syahwat itu. Tapi karena takut kepada Allah, kenikmatan syahwat pun bisa diredam. Ingat ya, laki-laki yang bertakwa kepada Allah bukan karena dia impoten, apalagi banci. Kalau dia banci bukan bertakwa dalam artian homo, enggak. Dia normal. Dia suka kepada wanita. Tetapi apa yang menghalangi kesukaannya itu? Itu rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti disediakan baginya bidadari dari hurun 'ain. Ya, wanita tercantik di surga nanti. Yang mana cantiknya itu saking indahnya, keindahan kebeningan betisnya masih terlihat dari 70 gaun yang dia pakai. Tapi jangan dibayangkan jadi kaca nanti. Kayaknya kaca di betisnya Pak Ustadz. Ya usah dibayangkan. Anda nikmati aja dengan iman, jangan dikhayalkan. Ya. Karena kalau bidadari itu datang di dunia ini satu saja, maka semua laki-laki di dunia ini wafat. Wafat, karena kan takjub dengan cantiknya. Maka seorang ulama lagi menyampaikan kajian, murid-muridnya banyak. Satu orang muridnya masih muda duduk di pojok masjid, karena dia dapat tempat di pojok. Kata ulama itu, seandainya di surga ada mati, maka laki-laki yang pertama kali melihat istrinya di bidadari di surga itu, dia akan mati karena kecantikannya. Yang duduk di pojok tadi mati beneran di pojok. Karena dia tidak mampu untuk menghayalkan bagaimana cantiknya itu. Cantik daripada bidadari tadi. Nah, ternyata ada yang sangat cantik untuk orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Maka bapak-bapak di rumah nanti dikasih tahu. Pak, hati-hati ya. Kenapa? Nanti tidak dapat yang cantik loh di sana. Ya. Karena yang cantik di dunia ini nanti umur 50 tahun, 60 tahun, pipinya lesung semua loh Pak. Sedangkan bidadari di sana semakin dipandang, semakin hari, semakin waktu berlalu, maka akan semakin bertambah cantiknya. Gitu. Lebih dari semua itu, orang yang menahan jiwa yang buruk ini tadi, dia akan mendapatkan yang jauh lebih mulia dari surga. Ada lagi yang lebih mulia dari surga? Adalah. Apa yang lebih mulia dari surga? Berbicara dengan Allah, mendengar salam dari Allah, dan bisa melihat wajah Allah. Allah katakan dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kata Allah, didekatkan surga itu bagi orang yang bertakwa tanpa dijauhkan. Inilah yang dijanjikan bagi kalian. Bagi setiap orang yang selalu kembali kepada Allah dan menjaga kemurnian agamanya. Serta dia takut kepada Ar-Rahman dikala tidak ada yang melihat. Dan dia datang kepada Allah dengan bawah hati yang bertaubat.
Kemudian Allah katakan, silakan kamu masuk ke dalam surga ini. Inilah hari yang kekal. Bagi mereka di dalam surga apa saja mereka inginkan. Apa saja. Dan di sisi kami ada tambahannya. Apa tambahan itu? Tambahan itulah melihat wajah Allah. Serta bisa berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti di hari kiamat Allah itu datang menemui penduduk surga. Ketika penduduk surga menempati tempatnya, penduduk neraka menempati tempatnya, Allah datang dan mengatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Kemudian penduduk surga mendengar itu mengatakan, labbaika ya Rabbana wa sa'daik. Ya Rabb kami mendengar seruanmu dan kami bahagia mendengarnya. Mendengar Allah menyeru seperti itu, mereka semua bahagia. Lalu Allah berkata kepada mereka, har raditum, apa kalian telah ridho terhadap pemberianku, yaitu surga? Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rabbana, ma lana la narda, wa qad najaitana minan nar, wa adkhaltana al-jannah, wa bayatta wujuhana, wa ataitana ma lam tuti ahadan ghairana. Ya Rabb kami, ada apa dengan kami tidak ridho dengan pemberianmu? Sedangkan kau menyelamatkan kami dari neraka. Engkau juga yang masukkan kami ke dalam surga. Engkau yang memutihkan wajah kami. Dan kau berikan kepada kami yang tidak kau berikan kepada selain kami. Kemudian Allah katakan, hal u'titum afdala min hadha. Maukah aku karuniakan kepada kalian yang lebih utama dari surga ini? Penduduk surga bertanya, ya Rabb, ayu syai'in afdalu min hadha? Mana lagi yang lebih mulia dari ini? Allah katakan, uhillu lakum ridwani wa la asqatu alaikum abada. Hari ini kuhalalkan semua keridhaanku untuk kalian. Dan aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. Kemudian Allah pun membuka wajahnya, membuka cahaya yang selama ini menutupi wajahnya. Dan semua orang memandang kepada Allah dengan pandangan kebahagiaan. Anda bayangkan, hari ini kita ruku, kita sujud, kita berdoa, kita berzikir, kita melaksanakan kewajiban menjauhi kesukaan kita dari perkara yang haram hanya untuk melihat wajah itu. Hanya ingin berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Lalu orang-orang pun melihatnya dan Allah katakan ketika itu, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah-wajah kelihatan cerah, gembira, berseri-seri karena mereka sedang memandang kepada Allah. Dan di antara cara kita mendapatkan itu, kita berusaha mengekang hawa nafsu. Dan itu berat memang. Sangat berat. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kemaksiatan tak perlu dicari. Sekarang kemaksiatan mencari kita. Ya enggak? Setidaknya Anda menabung di bank nih. Setiap 1 kali sebulan, 2 kali sebulan selalu ditelepon dari pihak bank. Ditawarkan kartu kredit, ditawarkan ini, nanti bisa diwariskan kepada anak-anak dan seterusnya. Itu tawaran apa tuh? Tawaran riba. Antum tidak perlu cari maksiat, itu maksiat datang sendiri. Ya, maksiat itu datang sendiri. Dan di saat itulah kita dituntut untuk mengekang hawa nafsu tadi. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dia tidak ujub dengan dirinya untuk mengekang hawa nafsu. Dia meminta rahmat Allah untuk dapat mengekang. Karena hanya itu yang bisa mengekang. Kemudian terbentuklah ketakwaan dalam hati. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia
diuji dengan kesabaran tingkat tinggi. Apa itu? Dihadapkan maksiat di hadapannya. Orang permaisuri raja. Gak ada cerita permaisuri raja itu istrinya hitam, gak ada. Giginya mancung gitu, gak ada. Istri raja cantik. Dan bukan dari kalangan wanita-wanita nakal. Wanita punya nasab dan kehormatan. Dan Nabi Yusuf berada di kamarnya untuk melayani tuannya. Sebagai seorang yang dianggap budak. Tapi tampannya Nabi Yusuf setengah tampannya manusia di dunia ini. Maka syukur alhamdulillah zamannya Nabi Yusuf sudah berlalu. Kalau sampai ada Nabi Yusuf di zaman sekarang, tidak laku kami ini. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka wanita ini menjebak Nabi Yusuf. Maka ditutuplah pintu. Dan pintu itu ditutup semuanya. Bahkan ada yang mengatakan pintu tersebut berlapis-lapis. Wanita itu dikatakan oleh Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf, wanita itu berhasrat kepada Nabi Yusuf. Kemudian selanjutnya Allah katakan wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf pun memiliki perasaan itu. Memiliki hasrat. Kalau dia tidak melihat tanda kebesaran Tuhannya. Apa yang menghalangi Nabi Yusuf di sini? CCTV kan? Belum ada. Atau dilihat oleh pembantu lain juga tidak ada. Mereka berdua saja. Yang menghalangi Nabi Yusuf adalah rasa takut dia kepada Allah SWT. Jangan dianggap ibu-ibu suaminya sudah soleh 5 waktu di masjid, dah diuji dengan wanita-wanita yang seperti itu. Diuji. Maka memohonlah kepada Allah agar diberikan jiwa yang selalu takut kepadanya. Ini Nabi Yusuf nih. Dengan ketampanannya, dia punya fasilitas untuk menjadi apa? Playboy. Ya kan? Yang wajah pas-pasan saja waktu kita SMA dulu lebih pede daripada yang tampan. Tapi Nabi Yusuf tidak menggunakan ketampanannya itu untuk memaksiati Allah. Kalau orang jelek tidak berzina, ya memang tidak ada fasilitas. Ini udah tampan, berada dalam kerajaan lagi. Maka dia tinggalkan itu karena takut kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini dinaungi oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Contoh lagi, seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ada seorang laki-laki dari Bani Taimi, haji. Ini lagi haji nih, di kemah haji di, kalau salah waktu itu di Mina. Di kemah sebelah ada wanita yang datang, masih gadis. Wanita ini datang dengan ayahnya untuk haji juga. Tapi laki-laki dari Bani Taimi ini memiliki paras yang tampan. Sehingga wanita ini jatuh hati. Ini lagi haji loh. Lagi apa ini? Haji. Nafsu itu tidak memandang lagi haji atau lagi apa. Maka wanita ini tiba-tiba memasuki kemah laki-laki tadi. Dalam keadaan masih berjilbab. Karena dia terlalu menggebu-gebu cintanya kepada laki-laki itu, dia buka jilbab. Dan dia tampakkan parasnya yang cantik itu dengan rambut yang terurai. Dikiranya laki-laki ini akan tergoda, akhirnya laki-laki ini berpaling. Dia palingkan wajahnya. Lalu wanita ini bertanya, kenapa engkau malingkan wajahmu? Apa aku kurang menarik? Kata laki-laki tersebut, tidak. Tapi aku palingkan wajahku karena aku takut kepada Tuhan. Maka wanita ini malu, akhirnya dia katakan, betapa segannya aku kepada engkau wahai laki-laki. Perempuan yang tadinya yang ingin menjerumuskanmu ke dalam perbuatan maksiat, sekarang punya keinginan untuk engkau miliki.
Akhirnya wanita ini pergi. Dan dia beritahukan kepada ayahnya, aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya jika bukan orang itu suami. Maka laki-laki ini pun menemui kemah ayahnya dan bertanya, siapa wanita yang masuk kemah Anda tadi malam? Dikiranya wanita ini wanita nakal. Kata laki-laki di kemah tersebut yang sebelah, itu adalah anak gadisku. Dia berpesan dia tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang ada di kemah sebelah itu, yaitu Anda. Maka mereka dinikahkan. Nikmat kan? Tadinya datang untuk berbuat maksiat, jauh tidak dimiliki karena ketakwaan yang jauh yang tidak dimiliki itu pun menjadi miliknya. Nah, ini yang jomblo-jomblo ini terlalu nafsu sebenarnya. Antum coba punya perhatian untuk memiliki hubungan baik secara kejiwaan dengan Allah. Allah akan datangkan wanita yang akan menemani kita dalam kehidupan dunia. Karena itulah janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat ini berkaitan dengan cerai, tapi Allah sebutkan kaidah secara umum. Siapa bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar. Dan jalan keluar laki-laki jomblo tadi dapat wanita yang ingin menjerumuskan dia ke dalam perbuatan maksiat. Ya, sekali lagi jiwa kita ini selalu mengajak kepada keburukan. Itu yang paling dominan. Yang paling apa? Dominan. Maka orang yang hebat adalah orang yang bisa mengekangnya dengan tali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, "Fahadhil awsaful thalathatu lin-nafsi hiya fil haqiqah ahwalun muta'alliqah bin nafsi." Tiga sifat yang diperuntukkan untuk jiwa ini pada hakikatnya adalah keadaan-keadaan yang selalu mengikat dengan hati. Selalu mengikat dengan jiwa, mengikat dengan jiwa kita. Dan tidak bisa pisah. Wong di jalanan lagi, ketika seorang lagi bawa motor, lihat orang berambut pink di depannya, atau rambutnya ungu, panjang terurai, pakai helm hitam lagi. Begitu ditengoknya ada kumisnya. Dikiranya wanita tadi. Itu saja adalah dorongan daripada keinginan jiwa yang buruk. Dan ini selalu ada kepada setiap orang. Maka harus dijaga dengan satu tali yang paling mulia dari rasa takut kepada Allah. Dan itu dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Fa inna hadhil ahwal tataqallabu wa tatagayyaru. Keadaan-keadaan ini selalu berubah-ubah. Selalu datang silih berganti. Kadang datang baiknya, kadang datang buruknya. Maka Nabi SAW selalu mengatakan dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri dan dari kejelekan amal kita. Nabi SAW juga berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah jiwaku sifat ketakwaan dan bersihkan dia karena engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolong. Maka tidak ada yang bisa melindungi jiwa dan hati kita kecuali Allah. Maka terus berdoa dengan doa tadi. Bihasbil waridati allati taridu 'ala an-nafsi faqad tajtami'u fi hadhihi as-sifati 'inda al-insani fi yawmin wahidin bihasabi halin nafsi. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, sesuai dengan keadaan
yang ditawarkan kepada jiwa itu, terkadang sifat yang 3 ini dalam satu hari terdapat pada diri seseorang. Tergantung daripada jiwa ini menerimanya. Datang, kan keadaan apalagi di zaman ini. Subhanallah, luar biasa zaman kita ini. Tidak ditawarkan di luar, di rumah kita ditawarkan. Apa itu di rumah? Media sosial. Ya. Setidaknya ada orang yang seperti playboy di jalan syaitan. Ada kan para bapak-bapak yang ada jenggotnya gitu. Perhatian kepada anak perempuan tetangganya daripada istrinya sendiri. Menunjukkan bahwa dia memiliki jiwa yang buruk. Istrinya tidak pernah dibangunkan jam 2 malam. Anak tetangga diteleponnya. Ini menunjukkan bahwa jiwa itu buruk. Pada kondisi seperti itu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafsi amthilatan tubayyinu halaha ma'al insani. Para ahli ilmu telah memberikan contoh-contoh untuk jiwa manusia itu dengan berbagai contoh, yang mana contoh tersebut menjelaskan keadaannya. Itu keadaan jiwa yang ada pada diri manusia ini. Contoh-contoh tersebut dibuat oleh para ulama agar mudah dipahami oleh kaum muslimin. Fayajtahida ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha. Sehingga dengan contoh-contoh tersebut seorang muslim gampang untuk memperbaiki jiwanya dan berusaha untuk membersihkannya. Wa aktasiru huna ala mithalaini li imamain jalilain. Di sini saya berusaha, kata Syekh Abdul Razak, memberikan contoh ringan tentang 2 imam yang mulia. Yang pertama dari contoh yang disebutkan oleh 2 imam yang mulia. Yang pertama Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah fi kitab Adabin Nufus. Dalam kitab Adab Jiwa. Wa ana umassilu laka misalan la yakhfa 'alaika amruha insyaallah. I'lam anna nafsa masaluha kamathalil muhri al-hasani minal khayl. Idza nadhara ilayhi an-nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu. Wa yaqulu ahli al-basira bihi la yuntafa'u bihada hatta yurada riyadatan hasanah wa yu'addaba adaban hasanah. Fahina idhin yuntafa'u bihi fayasluhu lit-talabi wal-harabi wa yahmadu raqibuhu awaqiba ta'dibihi wa riyadatihi. Fa in lam yu'addab lam yuntafa' bihusnihi wala bibahaihi wala yahmadu raqibuhu awaqibahu 'indal hajati. Kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, aku akan memberikan satu contoh untukmu. Yang contoh ini tidaklah asing lagi bagi engkau. Ketahuilah bahwa jiwa itu seperti anak kuda yang bagus. Ya, anak kuda yang bagus atau jenis kuda yang bagus. Apabila orang memandangnya, dia akan takjub akan keindahan dan kemenawakannya, keperawakannya. Dia menawan orang yang memandangnya. Lalu orang-orang cerdas akan berkata begini, itu tidak berguna. Tidak berguna kalau hanya indah seperti itu saja. Sampai dia dilatih untuk dijadikan kuda perlombaan yang baik. Atau dia dilatih dengan pelatihan yang bagus. Sehingga pada saat itulah dia bermanfaat. Dengan itu apa yang diinginkan darinya tercapai dengan baik. Itu dipakai untuk
menuntut ilmu atau mencari nafkah, dan dipakai untuk berperang. Saat itulah para penunggangnya memujinya akan baiknya akhir daripada kuda tersebut. Dan jika dia tidak diberikan pelajaran, tidak diajarkan, maka dia tidak berguna meskipun bagus. Dan dia tidak dipuji oleh orang yang menungganginya ketika dia butuh. Seperti itulah jiwa. Jiwa itu kalau tidak terlatih, tidak diajarkan, maka jiwa itu akan rusak suatu hari nanti. Tidak ada gunanya orang itu baik akhlaknya, bagus perawakannya, dia tidak suka marah-marah, dia adem, dia kalem. Tidak ada gunanya kalau dia tidak terlatih di atas, tidak belajar tentang kejiwaan yang baik. Saya contohkan manusia. Ini kan kuda nih. Contoh manusia. Manusia yang baik dan dermawan dan bagus akhlaknya. Uqbah bin Abi Mu'id. Ada seorang kafir zaman Nabi SAW. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah ini seorang yang punya nama. Masyhur dengan kebaikannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dimusuhi Abu Jahal, Abu Lahab selama kurang lebih 5 tahun lah. Orang ini tidak pernah mengganggu Nabi sedikit pun. Meskipun dia donatur dalam kemusyrikan. Tapi dia juga baik kepada orang muslim. Terutama kepada Nabi SAW. Suatu hari dia mengundang Nabi ke rumahnya. Kurang lebih setelah 5 tahun Nabi berdakwah. Lalu dia berkata kepada Nabi agar Nabi memakan makanannya. Dan dia memang orang baik. Kata Nabi, enggak, saya tidak akan menyentuh makanan Anda sampai Anda mau mengakui bahwa agama saya yang benar. Kata Nabi. Karena dia ingin makanannya dimakan Nabi, dia katakan, iya, agama engkau benar, wahai Muhammad. Tapi dia tidak masuk Islam, dia hanya mengakui saja. Selesai Rasulullah pulang, tersebarlah berita sampai ke negeri Syam beritanya bahwa Uqbah bin Abi Mu'id ini sudah berpindah agama kepada agama yang baru. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihat, orang ini baik nggak tadi? Baik banget. Jiwanya memang lembut, dermawan. Didengarlah oleh teman lamanya yang sedang merantau di Syam. Pulanglah temannya ini untuk merencanakan boikot terhadap Uqbah bin Abi Mu'id. Si musyrik ini. Orang yang paling buruk perlakuannya kepada Nabi setelah itu. Padahal dia orang baik tadi. Kata Uqbah kepada temannya, kenapa engkau tidak mengajak aku bicara? Orang itu mengatakan, karena aku mendengar kabar engkau telah berpindah agama kepada agama baru. Kata temannya Uqbah tadi. Kata Uqbah, tidak, aku tidak berpindah agama. Aku hanya mengundang Muhammad untuk makan di rumahku. Dan karena dia tidak mau makan makananku kecuali setelah aku mengaku agama yang paling benar, maka aku akui. Tapi aku tidak berpindah agama. Lalu temannya itu mengatakan, kalau begitu buktikan bahwa engkau belum berpindah agama. Dengan cara kau berbuat sesuatu yang sangat buruk kepada Muhammad. Nabi waktu itu lagi sujud di depan Ka'bah. Datang Uqbah ini menginjak tengkuk Nabi. Sampai Nabi hampir tidak bisa bernafas. Lagi sujud, bayangkan. Orang yang begitu baik akhlaknya, karena jiwanya tidak dididik dengan tauhid, seperti itu jadinya. Maka jangan heran, orang-orang Bogor ini, orang-orang Sunda yang biasanya lembut, biasanya kumaha itu damang, gitu kan? Kami orang Bima ini tidak bisa seperti itu, lucu. Tapi orang Bogor ini Masya Allah, perawakannya lembut, tutur kata juga enak dikatakan. Ustadz, punten Pak Ustadz gitu. Mau ngapa Bu? Mau jualan gitu. Itu mau jualan aja dia menggunakan kata-kata yang enak. Arti bahasa mereka. Tapi ajib di Bogor ini yang menghalangi bangunnya masjid siapa?
Orang-orang yang kumah atu tadi. Ya enggak? Karena jiwa tadi tidak dididik di atas akidah yang benar, maka dia melenceng daripada kebaikannya tadi. Seperti contoh tadi, seekor kuda yang bagus, yang tidak dilatih dengan benar, maka bagusnya itu tidak ada gunanya. Dan tidak terpuji. Maka dididiklah jiwa ini di atas tauhid. Sehingga dia bersih dari arah akidahnya, kemudian baru akhlaknya pun memancarkan kebersihan itu. Begitu. Kemudian di antara contoh yang lain disebutkan contoh yang kedua disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim, "An-nafsu jabalun 'azimun syaqun fi tariqis sayri ila Allah. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal." Perumpamaan yang disebutkan Ibnu Qayyim, jiwa itu seperti gunung besar yang sulit dilalui. Itulah jalan menuju kepada Allah. Setiap orang yang berjalan tidak akan melalui jalan lain selain jalan tersebut. Artinya dia melalui daripada kebersihan jiwanya tadi. Fala budda an yantahiya ilaihi. Walakin minhum man huwa syaqqun alaihi wa minhum man sahalun alaihi. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Kata Ibnu Qayyim, maka dia harus melewati jalan itu. Akan tetapi sebagian orang ada yang sulit melewatinya dan sebagian ada yang mudah melewatinya. Dan sungguhnya orang-orang yang mudah melewatinya itu adalah orang-orang yang dipermudah oleh Allah jalannya. Nah, itu dia. Maka di mana kita meminta kemudahan ini, ibu-ibu, ikhwan fillah, kepada Allah. Berat memang melalui jalan ini. Karena yang kita hadapi ini musuh yang paling berat. Itu jiwa kita. Wa fi dzalikal jabal awdiyatun wa syu'ubun wa aqabatun wa wuhudun wa syauqun wa awsajun wa ulayqun wa shibraqun wa lususun yaqtati'una at-tariqa 'ala as-sa'irin wa la siyama ahlul laili al-mudlijin. Di gunung tersebut penuh dengan berbagai macam lembah, kemudian rumput-rumputan, tempat-tempat ditumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Di dalamnya terdapat duri-duri, penghalang-penghalang. Dan ada juga yang mengikat hati, yang mengikat kaki seperti pohon-pohon yang menjalar. Dan ada juga pencuri-pencuri yang memutuskan jalan itu. Terutama bagi mereka yang berjalan di malam hari yang gelap gulita. Maksud jalan di jalan fitnah. Nah ini jalan ini. Kita berada di jalan tersebut di malam yang gelap gulita itu. Ya. Kalau dulu pada zaman sahabat ada cahaya kenabian masih ada. Sekarang kita berada di akhir zaman di mana fitnah datang silih berganti, duri, pencuri amal ada sekarang. Dan kita harus melalui gunung yang tinggi tadi. Untuk melewatinya begitu sulitnya. Maka kita hanya mohon kepada Allah agar Allah mempermudah jalan kita. Nah, ini diantara yang berkaitan dengan jiwa. Maka kesimpulannya jiwa manusia memiliki 3 sifat. Yang pertama, jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang begitu tentram ketika beribadah kepada Allah. Kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi,
rahatul jasadi wal qalbi innama takunu fi ta'atillah. Ketentraman hati dan jiwa terdapat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga zikir tadi, berdoa, membaca Quran, yang mentauhidkan Allah. Kalau berbuat dosa, segera bertaubat. Taubat akan menenangkan jiwa kita. Yang kedua, jiwa yang selalu mengajak kepada apa? Keburuk. Jiwa yang menyesal. Menyesal itu ada dua. Ada yang menyesal dengan kemudian dia terpuji, yaitu menyesal di dunia, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia menyesal di akhirat. Dan penyesalan itu tidak berguna. Kemudian sifat jiwa yang ketiga apa? Selalu mengajak kepada keburukan. Dan ini yang mendominasi kita. Belum lagi Allah katakan tabiat manusia itu lebih condong kepada perbuatan yang maksiat. Kata Allah, bal yuridul insana liyafjura amama. Bahkan manusia itu ingin selalu berbuat maksiat kepada Allah. Maka oleh karenanya hati-hati dengan diri kita sendiri. Maka kita berdoa maka Rasulullah mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kemudian disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah agar diteguhkan hatinya di atas keimanan. Demikian juga Allah katakan tentang musuh internal kita, di mana Allah katakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Itu musuh internal, musuh yang ada dalam diri kita. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa al-khannas ini adalah syaitan atau jin yang ditugaskan untuk menguji kita, yang selalu berada di posisi kiri dari hati kita. Sedangkan di bagian kanan ada malaikat yang Allah utus untuk menjaga diri kita. Dan dulu iblis pernah mengatakan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan selalu mengambil bagian tertentu dari hambamu, yaitu potensi negatifnya. Itu jiwa yang buruk tadi. Kata Sa'di, jiwa yang buruk itu dikatakan la'ammaratun bisu li kathrati al-amri li sahibiha bisu al-fahisha wa sa'irid dhunub. Jiwa itu dikatakan la'ammaratun bisu karena dia selalu mengajak pemiliknya kepada keburukan, dan keburukan itu adalah perbuatan zina. Perbuatan apa? Zina dan seluruh perbuatan maksiat lainnya. Semoga Allah melindungi kita dari semua. Demikian juga anak kita, istri kita, dan seluruh orang yang kita cintai. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Kita ambil waktu sampai jam 10:30 ya. Ustadz, apakah seorang yang pernah berbuat dosa besar lalu bertobat, bisakah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Bisa, kalau dia setelah taubatnya itu melakukan amalan-amalan orang-orang tersebut. Apa saja amalan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Disebutkan oleh Allah, pertama memiliki sifat seperti sifat Ibrahim. Ibrahim itu memiliki sifat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu teladan dalam kebaikan. Jadi seorang menjadi teladan dalam kebaikan. Artinya dia belajar kebaikan agar orang meneladani kebaikannya. Yang kedua, ummatan qanitan. Seorang yang qanitan. Qanitan itu orang yang selalu taat kepada Allah, baik dalam keadaan berat maupun ringan. Dan tidak semua yang disyariatkan oleh Allah ini ringan bagi setiap orang. Maka Nabi Ibrahim pun ketika disuruh untuk menyembelih anaknya, mau nggak dia? Mau. Itu berat.
Kemudian yang ketiga, qanit hanifan. Dia seorang yang hanif. Hanif itu artinya meyakini satu ajaran agama saja yang benar dan meyakini semua selain agama Islam itu batin. Itu hanif. Bukan mengatakan semua agama sama dengan dalil banyak jalan menuju Roma. Iya, banyak jalan menuju Roma. Mau lewat Afrika silakan, mau lewat Australia silakan, lewat Timur Tengah juga silakan. Masih ada juga tuh timur pinggir. Lewat saja itu, bisa ke Roma tuh. Tapi menuju kepada Allah satu jalan. Jalan tauhid, agama Islam. Maka ini orang yang hanif. Jangan orang Natalan berbondong-bondong ucapkan Natal. Tahun baru berbondong-bondong melakukan tahun baru. Padahal tidak ada tahun baru tuh. Yang ada perayaan Dewa Janus. Yang keempat, sifat Ibrahim itu, dia tidak bergabung dengan orang-orang musyrik. Dalam keyakinan. Dalam apa? Ini sifatnya. Kemudian disebutkan dalam suratul Mu'minun. Nanti cari ayat 40 atau 50-an lah. Di awal-awal ayat 50-an. Allah katakan, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya orang-orang karena takut kepada Allah, mereka berhati-hati. Itu sifatnya. Hati-hati karena takut kepada Allah. Takut di sini takut berbuat maksiat dan makan yang haram. Kemudian sesungguhnya mereka beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Kemudian mereka tidak berbuat syirik kepada Tuhannya. Kemudian kata Allah lagi, dan mereka ketika memberikan sesuatu atau mempersembahkan sesuatu yang sedang mereka persembahkan, mereka takut kepada Allah. Takut yang ini, takut amalnya ditolak. Takut yang tadi takut berbuat maksiat. Yang ini takut amalnya ditolak karena mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabbnya. Lalu Allah katakan setelah itu, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah yang segera melakukan kebaikan-kebaikan. Ini sifat di dunianya. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang mendapatkan kebaikan itu pertama kali di akhirat. Ini sifat akhiratnya. Maka mereka lah yang tidak dihisab dan tidak diadab. Lebih sempit lagi apa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Ukasah tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Hum la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu tahayul. Tahayul lah, seperti kalau nabrak kucing jangan pergi kerja ya, nanti bisa sial di jalan. Nah, ini coba tahayul, merasa sial dengan sesuatu. Atau ketika keluar rumah bunyi burung. Burung apa? Burung hantu yang tidak kelihatan. Ternyata tetangganya pelihara burung hantu. Nah, jadi pergi kerja. Kalau setiap hari burung hantu tetangganya bunyi, nah kerja-kerja. Ini tahayul namanya, tidak tahayul. Kemudian mereka tidak berobat dengan besi kai, besi panas. Ya. Dan intinya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka itu hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Ini sifat penduduk surga yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mungkinkah hari ini? Mungkin. Tapi Allah telah memberikan berita, Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jumlah mereka itu banyak dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan sedikit dari umat terakhir. Tapi jangan putus asa. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk itu. Tapi tobatnya harus benar. Umar bin Khattab melakukan dosa besar enggak? Sebelumnya. Iya, berbuat syirik kepada Allah. Sumamah bin Usal dari Yamamah, dia orang paling benci Nabi SAW. Bertahun-tahun dia benci Nabi. Kalau Abu Jahal,
Masih mengakui Nabi itu jujur. Ini Sumamah enggak. Sama sekali tidak ada celah kebaikan Nabi pada saat dia kafir. Tapi Sumamah radhiyallahu anhu, ketika dia diikat 3 hari di tiang masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan kepada Rasulullah ketika setelah masuk Islam ya, dia katakan, ya Rasulullah, aku telah membunuh sebagian sahabatmu, qisaslah. Tidak ada orang yang paling kucintai di dunia ini kecuali engkau. Ya, dulu sebelum aku masuk Islam tidak ada orang yang paling kubenci di dunia ini kecuali engkau. Dan tidak ada agama yang paling kubenci di dunia ini kecuali agama engkau. Sekarang tidak ada wajah yang paling kucintai di dunia ini melebihi cintaku kepadamu. Dan tidak ada agama yang paling aku cintai di dunia ini melebihi agamamu, kata Sumamah. Lalu Sumamah pun meminta diri untuk dikisos. Nabi katakan, semua kesalahanmu dulu sudah dihapus dengan keislaman. Ah, itu dia. Maka perbaiki Islam kita. Ya, perbaiki keislaman. Tapi ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan ketika sudah terjebak dalam pinjaman bank yang jangka waktunya masih lama 7 tahun lagi? Beristighfarlah kepada Allah jika belum mampu. Iya kan? Sambil Anda bayar cicilannya, banyak bertobat dan beristighfar. Ingat, yang disuruh meninggalkan dosa itu adalah dosa besar. Dan itulah taubat. Adapun istighfar, dia tetap harus dilakukan meskipun masih ada dosa yang dilakukan. Dan istighfar itu biasanya untuk menghapus dosa kecil. Tapi banyak Nabi istighfar. Dan minta kepada Allah pertolongan. Agar Allah segera memberikan Anda rezeki supaya melunasi yang 7 tahun lagi itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pulang dari sini memberikan Anda kemudahan untuk bayar hutang. Jangan ada niat tidak mau bayar hutang. Tetap ada niat. Harus. Maka yang belum pinjam, tahan diri dulu, jangan pinjam-pinjam. Tapi tidak punya motor kalau tidak kredit, Pak Ustadz. Ingat, ya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Anda tinggalkan semua itu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Allah akan mengganti yang lebih baik. Karena itu adalah merupakan maksiat. Ini bagi yang belum ya. Yang sudah kalau ada uang segera dilunaskan kalau memang bisa. Yang belum jangan. Jangan tergoda dengan tawaran yang ada. Biasa itu yang cepat tergoda adalah siapa? Emak-emak apa bapak-bapak? Oh, ngaku juga. Ngaku. Maka hati-hati ya. Kali ibu-ibulah yang menjadi masalah bagi suami kalau dalam urusan hutang. Kalau ibu-ibu bisa menahan suami yang berhutang dari bank, itu bagus. Assalamualaikum Ustaz. Ketika saya niat tadabbur ilmu, waalaikumsalam. Ketika saya niat tadabbur ilmu, tapi di hari yang sama teman minta antar ke rumah sakit. Sikap apa yang harus saya ambil? Tetap tadabbur ilmu atau mengantar teman ke rumah sakit? Antar teman ke rumah sakit kalau dia perlu. Ya, itu yang utama. Selamatkan nyawanya dulu, biar dia sehat. Karena menyelamatkan nyawa lebih dikedepankan daripada melakukan ketaatan. Mana dalil? Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah menjamak 4 sholat dalam satu waktu karena perang. Itu menunjukkan ditundanya sholat tersebut untuk menyelamatkan apa? Nyawa. Maka kalau lagi gempa, jangan pasang kamera di depan, kemudian lagi gempa, antum teruskan sholat. Keluar aja. Ya, keluar aja, nanti viral lagi. Ya, yang benar itu selamatkan nyawa dulu. Ya, nanti sholat di luar. Sama seperti tadi, kalau dia mendesak, selamatkan dulu nyawa itu. Mohon penjelasan tentang sholat awabin yang dilaksanakan pada sholat maghrib. Tidak tahu saya ada sholat awabin. Yang ada itu sholat mutlak. Mungkin disebut dengan sholat awabin. Sholat orang yang selalu kembali kepada Allah.
Sholat mutlak kapan saja, setelah maghrib, ya, sholat dari maghrib sampai isya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, demikian juga sholat sebelum imam naik mimbar, boleh 2 rakaat sampai imam naik mimbar dibatalkan. Sholat mutlak. Bolehkah ikut kajian pada masa iddah karena suami meninggal, dan bolehkah jalan-jalan atas permintaan anak-anak agar ibunya tidak sedih? Terus. Ya, masa iddah di rumah, kalau tidak dibutuhkan keluar jangan. Nah, ada yang mengatakan dilarangnya keluar rumah itu kalau menginap. Keluar rumah yang yang ada nginapnya. Kalau tidak menginap, bisa kembali lagi nantinya, maka itu boleh. Dan sekira ini pendapat yang yang benar. Wallahu a'lam. Selama tidak nginap, tidak apa-apa. Nanti kalau salah paham juga, keluarnya itu tidak boleh keluar untuk selama-lamanya, tidak ada orang yang memberikan kebutuhannya, maka ya bisa bermasalah. Bisa kurus, tidak ada yang dimakan, sakit. Bila dia tidak menginap, tidak masalah. Karena masalah ini sangat-sangat pelit dibahas. Terutama membahasnya dengan pembahasan perselisihan yang luar biasa. Tapi yang benar insya Allah itu menginap, yang keluar yang tidak ada waktu menginapnya. Selain rumah yang ditempatinya dulu. Surat Afan. Oh, Masya Allah. Bila dibacakan Al-Quran, bila dibacakan firman Allah. Oh, ini saran, Masya Allah. Ada yang memberikan saran, insya Allah saya akan berusaha untuk menyebutkan ayatnya. Nanti pertemuan yang akan datang. Bagaimana Ustadz mencapai jiwa yang mutmainah tapi di saat umur sudah ujur, apakah masih ada waktu? Masih ada waktu. Jiwa yang tenang itu dia tidak mengenal umur. Banyak anak muda yang dia tidak tenang. Banyak anak muda yang tidak tenang? Banyak. Yang sudah berumur bisa menenangkan jiwa. Saya berikan contoh yang motivasi Anda. Dulu ada seorang sahabat yang terlambat masuk Islam. Ketika semua orang di Ansor, hampir semua rumah masuk Islam, ada sahabat namanya Amr ibnul Jamuh. Kalau salah umurnya waktu itu 62 tahun. Di umur itu baru dia masuk Islam setelah anak-anaknya 3 kali membuat patung yang dia sembah. Kemudian ketika dipanggil jihad perang Uhud, jiwanya begitu rindu kepada surga. Karena dia saking rindunya kepada surga, itu bau surga yang wangi itu, aromanya datang dari arah Uhud. Saking tenang jiwanya kepada akhirat. Jadi dia mencium bau surga itu bukan halusinasi, bukan. Nyata. Nyata enggak? Nyata dia cium bau surga itu. Maka anak-anaknya ketika menghalangi dia, ayah jangan ikut, Anda sudah tua, kaki pincang sebelah, itu diberi uzur oleh Allah, tidak perlu ikut perang. Biar kami aja yang pergi perang. Anaknya 3. Salah satu dari anaknya itu membunuh Abu Jahal dulu waktu perang Badar. Anaknya Amr bin Jamuh ini. Kata ayahnya, jangan kalian halangi aku dari surga yang aku cium aromanya datang dari arah Uhud. Kata anak-anak, jangan ikut. Kau sudah dapat uzur. Kemudian kata ayahnya, aku lapor kalian kepada Nabi. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak-anakku, dia menghalangi aku dari surga yang aku cium aromanya dari arah Uhud. Demi Allah, aku ingin kakiku yang pincang inilah yang menginjak pintu surga pertama. Di umur berapa jiwanya tersebut? Umur tua.
Maka kata Rasulullah, jangan kalian halangi ayah kalian dari apa yang dia rasakan. Maka dia pun pergi berperang dan dia wafat. Rasulullah katakan dia telah temukan apa yang dia cari. Apa dicarinya? Surga. Tidak seperti bapak-bapak zaman ini. Semakin tua semakin nggak tahu itu. Umur boleh tua Pak Ustadz, tapi jiwa harus muda. Iya. Anda sekarang tuh semangat kuda, tenaga kecoa. Maka permudahlah umur dengan ketaatan kepada Allah. Afwan Ustadz, mohon info judul khab yang dijadikan rujukan untuk materi kajian hari ini. Oh, kitab. Kitabnya kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. 10 kaidah dalam pembersihan jiwa. Tulisan Profesor Dr. Abdul Razak. Kalau tidak salah itu Indonesia sudah ada PDF-nya itu. Sudah ada PDF-nya. Saya kira cukup, ini waktu sudah menunjukkan jam 10:30. Waktu kita memang terbatas. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada semuanya. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan diberikan umur yang bisa kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.